Tahun 1991, di Laboratorium Komputer Universitas Cambridge. Sekelompok ilmuwan jenius menghadapi masalah yang sangat penting setiap harinya. Bukan komputasi kuantum atau kecerdasan buatan. Masalah mereka jauh lebih mendesak, kopi. Di ujung koridor, di sebuah ruangan bernama Trojan Room, terdapat satu-satunya teko kopi untuk seluruh departemen. Seringkali, setelah berjalan jauh, mereka mendapati teko itu kosong. Sebuah kekecewaan besar bagi pikiran-pikiran yang butuh kafein. Perjalanan yang sia-sia ini membuang waktu dan energi berharga. Harus ada cara yang lebih baik. Suatu sore, Dr. Quentin Stafford Fraser dan Dr. Paul Jardetsky merasa jengkel untuk kesekian kalinya. Bagaimana jika kita bisa melihat teko kopi itu dari meja kita? Sebuah ide iseng tercetus. Mereka memiliki kamera tua, kartu penangkap video, dan keahlian coding. Proyek Pemantau Kopi pun dimulai. Tujuannya bukan untuk merevolusi dunia. Tujuannya adalah untuk menghindari kekecewaan karena kehabisan kopi. Mereka mulai bekerja, menyatukan perangkat keras dan menulis perangkat lunak sederhana. Mereka memasang kartu penangkap video ke salah satu komputer server di lab. Kabel-kabel tebal ditarik dari lab utama, melewati langit-langit, menuju Trojan Room. Kamera dipasang pada sebuah penyangga darurat, dengan posisi sempurna menghadap teko kopi. Di lab, Quentin menulis beberapa baris kode untuk menangkap gambar beberapa kali per menit. Saatnya pengujian. Mereka menjalankan program untuk pertama kalinya dengan napas tertahan. Sebuah gambar kecil, buram, dan hitam putih muncul di layar. Itu adalah teko kopi. Resolusinya hanya 128x128 piksel, tetapi itu sudah lebih dari cukup. Mereka berhasil. Kini, dari kenyamanan meja mereka, status kopi bisa dipantau secara real-time. Tidak ada lagi perjalanan sia-sia. Produktivitas, yang ditenagai oleh kafein, akan meroket. Berita tentang kamera kopi menyebar di antara para peneliti di laboratorium. Semua orang bisa mengakses gambar itu dari komputer mereka di jaringan lokal. Pagi hari, semua orang akan memeriksa Coffee Cam sebelum beranjak dari kursi. Ini adalah lelucon, sebuah proyek sampingan, namun sangat berguna dalam rutinitas harian mereka. Inovasi ini, yang lahir dari kemalasan dan kecintaan pada kopi, bekerja dengan sempurna. Pada tahun 1993, sesuatu yang baru bernama World Wide Web mulai mendapatkan perhatian. Para ilmuwan di lab berpikir, mengapa tidak menayangkan gambar teko kopi kita ke seluruh dunia? Dengan sedikit modifikasi pada perangkat lunak, mereka menghubungkan server kamera ke internet. Pada 22 November 1993, Trojan Room Coffee Pot menjadi siaran langsung pertama di internet. Berita ini menyebar dengan cepat di komunitas online yang masih kecil saat itu. Orang-orang dari Jepang, Amerika, dan seluruh dunia menyaksikan sebuah teko kopi di Inggris. Itu adalah sebuah keajaiban teknologi kecil. Sebuah jendela ke tempat yang jauh. Teko kopi itu menjadi selebriti internet pertama yang tidak disengaja. Para turis yang mengunjungi lab bahkan meminta untuk melihat teko kopi yang terkenal itu. Para ilmuwan di lab terkadang iseng, melakukan hal-hal aneh di depan kamera untuk para penonton global. Selama hampir 1 dekade, kamera itu terus menyiarkan status teko kopi tanpa henti. Proyek kecil untuk memecahkan masalah lokal telah menjadi fenomena global. Ini membuktikan kekuatan internet untuk menghubungkan dunia dengan cara yang paling tidak terduga. Dari penemuan ini, lahirlah ide untuk komunikasi video, live streaming, dan panggilan video modern. Semua berawal bukan dari kebutuhan komunikasi global, tapi dari keinginan untuk secangkir kopi panas. Pada 22 Agustus 2001, setelah departemen pindah ke gedung baru, kamera itu akhirnya dimatikan. Siaran langsung terlama dalam sejarah internet awal telah berakhir. Teko kopi itu sendiri, sebuah artefak sejarah, dilelang dan terjual dengan harga tinggi. Sebuah pengingat bahwa inovasi besar seringkali datang dari solusi sederhana untuk masalah sehari-hari. Setiap kali kita melakukan panggilan video atau menonton siaran langsung hari ini, kita berutang budi pada sekelompok ilmuwan yang haus kafein. Dan sebuah teko kopi sederhana di sebuah ruangan bernama Trojan Room. Kisah ini adalah bukti bahwa ide-ide terbaik tidak selalu lahir dari rencana besar. Terkadang, ide itu hanya berjarak 1 teko kopi yang kosong.